Syekh Junaidi al-Baghdadi adalah seorang guru mursyid tarekat. Ketika wafat, kedudukannya diganti oleh seorang pria bernama Muhammad al-Hariri yang pernah merantau atau bermukim di Mekah selama 1 tahun. Sehari-harinya puasa terus, tidak pernah buka, dan di malamnya tidak pernah tidur. Bahkan punggungnya tidak pernah menyentuh dinding, serta kakinya tidak pernah istirahat. Setelah berusia 60 tahun, beliau duduk di makom Kibtiyah, dan waktu ditanya tentang keistimewaannya yang pernah ia jumpai, beliau pun menjawab, "Ketika aku duduk di sudut, seorang pemuda tak bertutup kepala dan tak beralas kaki masuk dengan rambut terurai, lagi berwajah pucat, lalu berwudu dan salat 2 rakaat. Sesudah itu ia letakkan kepalanya pada bagian suku hingga masuk waktu maghrib. Maka ia pun salat berjamaah dengan kami. Kemudian ia letakkan lagi kepalanya seperti semula. Tepat malam itu Khalifah Baghdad memanggil kaum sufi untuk ceramah agama, dan ketika kami hendak berangkat, pemuda itu ditanya, 'Maukah engkau bersama kami memenuhi panggilan Khalifah?' Jawabnya, 'Aku tidak membutuhkan hal itu. Bahkan yang kuinginkan adalah makanan darimu.' Kata hatiku, jawabannya tidak sejalan dengan kemauan orang, malahan menuntut sesuatu dariku. Maka aku pun tak ambil pusing. Ia aku biarkan dan aku segera berangkat ke tempat pengajian yang diselenggarakan Khalifah. Alkisah, sepulang dari majelis pengajian Khalifah, aku pun kembali ke sudut semula, dan pemuda itu seolah-olah sesudah tidur. Maka aku pun mulai tidur, dan bermimpilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersama dengan 2 orang tua yang bercahaya keduanya. Di belakangnya adalah suatu rombongan besar dengan wajah bersinar terang. Aku pun diberitahu bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi oleh Nabi Ibrahim di sisi kanan dan Nabi Musa di sisi kiri. Sedangkan rombongan di belakangnya adalah para Nabi alaihissalam, sejumlah 124.000 orang Nabi. Tahu demikian, aku pun segera menghampiri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha menjabat tangannya. Namun beliau palingkan wajahnya yang mulia itu menghindari aku. Demikian ini diulang hingga 3 kali. Dan ketika ditanyakan masalahnya, beliau menjawab, "Sungguh engkau telah berlaku kikir ketika ada seorang fakir dari golongan kami menginginkan makanan darimu, hingga ia dibiarkan dalam keadaan lapar malam ini. Seketika itu aku pun bangun dengan hati yang diliputi ketakutan serta tubuh gemetar. Dan ketika kulihat, pemuda itu sudah tidak ada di tempat semula. Akhirnya aku segera keluar dari sudut dan mencarinya. Maka terlihatlah ia, dan aku memanggilnya, 'Hai pemuda, demi Allah yang telah menciptakan dirimu, tunggulah sebentar, ini makanan untukmu.' Maka jawaban darinya hanya berupa pandangan dan senyuman. Katanya, 'Hai Tuan, siapakah yang menginginkan sesuap makanan darimu? Dan mana bisa dijumpai para nabi sejumlah 124.000 menjadi penolongmu hanya dengan sesuap makanan.' Demikian kata pemuda itu, dan ia pun menghilang." Semoga kita dapat memetik hikmah daripada peristiwa tersebut. Ada satu kalimat yang sangat indah. Tiada kekhawatiran bagi mereka yang bersedekah
atau membelanjakan harta pada jalan Allah kelak di akhirat, dan tidak pula bersedih dalam perkara dunia yang mereka tinggalkan. Terima kasih.